Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khatib menaiki mimbar, maka kita berlarang kata-kata satu dengan yang lainnya. Barang siapa berkata-kata, maka sia-sialah pada Jumatnya. Oleh karena itu, malah kita diam dan kita dengarkan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh khatib, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin at-tahirin ar-rasidin wa rad anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada zat yang patut disembah, diibadai, dipuji dan ditaati. Dia Al-Khaliq yang telah menurunkan Islam sebagai aturan yang adil, agung lagi mulia, dan merupakan rahmat dan nikmat bagi seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan rahimakumullah, sebagai khatib pada hari ini selalu berwasiat mengajak kepada hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin yang salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini kita berada di punjung bulan Syawal, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Syawal tahun 1442 Hijriah, bersamaan hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2001 Miladiah. Oleh karena itu kami akan menyampaikan khutbah dengan mengambil tema arti keamalan yang sangat baik. Hadirin rahimakumullah, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun.
ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadang-kala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup kita ini. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tentang hidup kita ini, harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan yang baik tersebut adalah istiqomah, istikharah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsekuen dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting, begitu pentingnya istiqomah ini, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis berikut ini. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya dalam menghadapi tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup yang sangat berat, ibadahnya tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memerhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti, sekalipun dia memiliki kapasitas kenikmatan, ia tidak akan tergoda oleh melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla taghafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah mereka sedih, dan gembirakanlah dengan, yaitu mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Fussilat ayat 30. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua istikharah, itu selalu mohon petunjuk dan dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan atas suatu perbuatan. Akan tetapi untuk Islam adalah tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Ada batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar adalah akan selalu berfikir berulang kali sebelum melakukan tindakan dan mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyakul aw liyasmut khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak telah berkata, kalau ucapan itu tidak baik apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan sekali-kali diucapkan, sekalipun menahan ucapan itu terasa berat. Tapi jika ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah jangan ditahan, sebab lidah kita akan lemas untuk bisa menceritakan, yaitu kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, mereka Jibril pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintalah apa yang kau sukai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Lakukan apa yang kau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat dari Jabir. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis Nabi kita Muhammad yang di atas ini ialah semakin penting untuk sampai akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang yang berbicara tanpa logika dan tata yang benar, dan yang bertindak itu sekendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar ilmuwan barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat atau orang banyak. Kita harus memasarkan istikharah dalam segala tingkah laku kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga atau yang terakhir ialah istighfar kita, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampun kepada Allah SWT Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun sebagai kesalahan sebagai bangsa dan negara. Setiap masalah, kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Tidak sedikit persoalan yang salah, persoalan benar yang kita hadapi akhir ini yang diabaikan akibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi diri bahwa sendiri, memohon ampun kepada Allah SWT, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan ini, tidak bisa tidak kita harus memiliki dan melakukan 3 hal yang di atas, yaitu istiqamah, istikharah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya yang melimpah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian telah kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berikan kekuatan dan tuturan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a falaiha wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Man 'amila shalihan falinafsihi, barang siapa yang beramal kebaikan, yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a falaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya akan ditanggung dengan sendirinya. Wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, tidaklah sekali-kali Tuhanmu menganiaya kepada hamba-hambanya. Al-Quran Fussilat ayat 48, ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wafa,
والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قضي الحاجة. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصرنا فإنك إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا فإنك إخوان المجاهدين في فلسطين وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والفيروس قورنا ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.